Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala abdika wa rasulika nabiyyinal karim Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, Allah memberi kemudahan bagi kita untuk kembali bertemu dalam rangka mempelajari kitab Syama'ilun Nabi, kitab yang berbicara tentang bagaimana seluk-beluk apa saja tentang Nabi, baik dari sisi bagaimana fisiknya Nabi, bagaimana akhlaknya Nabi, bagaimana ibadahnya Nabi, bagaimana pakaiannya Nabi, gerak-geriknya Nabi. Itu semuanya kita bahas dalam kitab yang sekarang kita pelajari ini, yaitu kitab Syama'ilun Nabi karya Al-Imam At-Tirmidzi dan disyarah oleh Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr hafizahumullah. Tayyib ikhwatal iman, kaum muslimin, para pendengar Al-Iman, para pendengar Radio Al-Iman dan para pemirsa Al-Iman TV yang dirahmati oleh Allah. Pada kesempatan yang baik ini kita akan mempelajari kembali kitab Syama'ilun Nabi, dan pada kesempatan yang ke-35 ini kita akan sama-sama belajar bab ma jaa'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ibadahnya Rasulullah. Kita harus tahu bagaimana Rasulullah dalam beribadah. Bagaimana sholatnya Nabi, panjang apa pendek, apa yang dilakukan Nabi ketika malam, bagaimana Rasulullah membagi waktu di malam hari, apakah untuk tidur semua ataukah bagaimana penjelasannya. Nah, kita bahas pada pertemuan yang baik ini. Tayyib, maja'a fi ibadati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Bab tentang ibadahnya Rasulullah. Yang dimaksud ibadah di sini adalah ghayatul dzulli lillahi ta'ala ma'al hubbi wal khudu'i lahu. Yaitu puncak merendahkan diri kepada Allah, puncak kehinaan kepada Allah, yakni menghinakan diri di hadapan Allah, ma'al hubbi, disertai perasaan cinta kepada Allah, wal khudu'i lahu, dan tunduk patuh terhadap Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana ibadahnya Rasulullah? Mari kita simak hadis berikut ini. Qala al-muallif al-Imam At-Tirmidzi rahimahullah, haddatsana Qutaibah ibn Sa'id wa Bishr ibn Mu'ad qala haddatsana Abu Awana an Ziyad ibn Ilaqah anil Mughirah ibn Syu'bah, dari seorang sahabat Nabi yang mulia, Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau berkata, shalla Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hatta tafakhat qadamahu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kedua kaki beliau. Intafakhat bermakna tawarromat. Jadi Rasulullah itu sholat, dan saking lamanya sholatnya, saking khusyuknya, sampai diterangkan hatta intafakhat qadamahu, sampai kedua kaki beliau itu bengkak. Kedua telapak kaki beliau itu bengkak, saking lamanya beliau beribadah. Faqila lahu, maka ketika ada seorang sahabat Nabi melihat kondisinya Rasulullah yang sebegitu luar biasanya, sampai bengkak-bengkak kaki beliau, maka ada seorang sahabat yang bertanya kepada beliau, atatakallafu hadha wa qad ghafarallahu laka ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar. Ya Rasulullah, bukankah ini terlalu membebani diri?
Bukankah Allah telah mengampuni dosamu yang dahulu maupun dosamu yang akan datang? Sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi mengapa ibadahmu sampai sebegitunya? Sampai bengkak-bengkak kedua kaki Anda ya Rasulullah. Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura?" Tidakkah aku menjadi seorang hamba yang bersyukur? Hadis sahih riwayat Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Hadis ini ikhwatal iman menunjukkan betapa kuatnya Rasulullah dalam beribadah. Berbeda dengan kita. Kalau kita ini gampang kena penyakit malas. Tapi Rasulullah ini sangat daimul ibadah, daim fil ibadah. Senantiasa semangatnya tidak pernah luntur dalam beribadah. Sampai-sampai para sahabat mengira Rasulullah terlalu membebani diri. Ya Rasulullah, bagaimana kondisi Anda ini? Anda diampuni dosanya yang terdahulu maupun yang akan datang, Allah jamin diampuni. Tapi kok masih sebegitunya engkau ibadah kepada Allah sampai bengkak kedua kakimu? Nah kata Rasulullah, afala akunu 'abdan syakura? Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Ini menunjukkan kuatnya ibadah Rasulullah. Kemudian pelajaran nomor 2, Rasulullah itu diampuni dosanya oleh Allah, baik yang dahulu maupun yang akan datang. Diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara bentuk syukur kita kepada Allah adalah dengan beribadah. Ya, Rasulullah ini ketika ditanya oleh sahabat, "Kenapa sholat sampai bengkak kakinya ya Rasulullah?" Kata Rasulullah, "Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur?" Berarti cara mensyukuri nikmat Allah dengan cara beribadah. Ini adalah hadis yang pertama yang dikeluarkan Al-Imam Al-Bukhari dan Imam Muslim. Jadi ikhwatal iman, marilah kita bercermin bersama-sama. Kita ini banyak dosanya. Tidak ada jaminan di padang mahsyar, tidak ada jaminan ketika di yaumil qiyamah, tidak ada jaminan di hari hisab, tidak ada jaminan ketika kita menyeberangi sirat. Apakah kita ini berhasil apa tidak, kita belum diberi jaminan oleh Allah. Lalu kita bandingkan dengan Rasulullah. Rasulullah sudah dijamin segala-galanya oleh Allah. Tapi beliau mengajarkan kepada kita untuk semangat ibadah. Harusnya kita lebih semangat ibadah. Karena kita tidak dijamin ampunan, tidak dijamin pasti masuk surga. Maka hendaklah kita lebih semangat dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi ikhwatal iman, kita tidak boleh salah dalam memaknai hadisnya Nabi ini. Jangan sampai karena tujuannya menyontoh Rasulullah sampai kakinya bengkak, sampai ada orang menyiksa dirinya sholat dilama-lamakan meskipun sudah nggak konsentrasi, meskipun sudah bosan, meskipun sudah lemes, tapi terus tujuannya supaya bengkak. Itu nggak boleh juga. Karena Rasulullah bengkak itu tetap konsentrasi. Nah kalau kita jangan sampai yang dicontoh bengkaknya. Jangan sampai begitu. Jadi jangan sampai salah. Karena Rasulullah ketika bengkak itu tidak mengubah rasa khusyuknya. Jangan kemudian kita sudah sambil ngantuk-ngantuk kita paksakan diri. Sambil kita sudah hilang kesadaran kita paksakan diri karena kita ingin bengkak seperti Nabi. Bukan begitu maknanya. Karena kita sama Rasul itu ada perbedaan. Rasulullah SAW itu dijadikan oleh Allah cinta dengan sholat. Wa ju'ilat qurratu aini fis sholat. Ya, telah dijadikan penyejuk pandanganku itu sholat. Jadi Rasulullah itu meskipun bengkak, tapi artinya tetap mantep madep kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan sampai yang dicontoh itu bengkaknya gitu. Kita jangan sampai salah paham. Kemudian karena ingin mengejar bengkak seperti Nabi sampai ya sudah pengen tidur dipaksa, sudah letih tetap dipaksa. Bukan begitu maknanya. Karena tujuannya itu bukan membengkakkan diri seperti Nabi, bukan itu tujuan, tapi adalah sampai kita benar-benar semangat khusyuk seperti khusyuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Adapun kalau ada orang ya dia itu misalnya baru sedikit
tapi dia sudah nggak bisa konsentrasi, bahkan ngantuk, maka jangan dipaksa. Jangan dipaksa. Karena Rasulullah SAW ya dikatakan ahabbus shalah ilan nabi ma duwima alaihi wa in qallat. Salat yang paling disenangi Nabi adalah salat yang terus-menerus senantiasa ajek istiqomah meskipun sebentar. Kalau 2 rakaat, tapi ajek istiqomah. Jangan kemudian sholatnya ya nggak pernah sholat sekali banyak rakaatnya, tapi setelah itu nggak sholat lagi. Lebih baik sedikit tapi ajak istiqomah. Nah, itu ya, jadi yang ingin disampaikan di sini ini jangan salah memaknai hadis kemudian yang dicontoh dari Rasulullah cuma bengkaknya saja. Tapi lebih dari itu harus diambil substansinya, esensinya, kekhusyuan, keistiqomahan itu. Makanya Rasulullah SAW mengatakan khudhu minal a'mali ma la tutiqun. Ya, kerjakan amal-amal ma tutiqun yang kamu itu mampu mengerjakannya. Fa innallaha la yamallu hatta tamallu. Sesungguhnya Allah enggak bosan sampai kamu sendiri yang bosan. Kalau Allah enggak bosan melihat hambanya beribadah, sampai hamba itu sendiri yang bosan. Makanya harus diatur ya supaya kita tidak tidak, kata orang Jawa, tidak gelambiar dalam ibadah. Jadi sekali lagi yang dicontoh bukan sekedar bengkaknya, tapi kualitas ibadahnya. Adapun memaksakan diri, ya merepot-repotkan diri, menyusah-nyusahkan diri meskipun ngantuk, meskipun berat, tetap dipaksa sholat, tujuannya supaya kakinya bengkak, maka itu salah makna atau salah dalam memahami hadis ini ya. Jadi bukan begitu maknanya. Wallahu a'lam. Kemudian ikhwatal iman, hadis ini ternyata tidak hanya diriwayatkan dari Al-Mughirah bin Syu'bah, tapi juga diriwayatkan sahabat-sahabat yang lain dengan redaksi yang ada perbedaan sedikit, tapi intinya sama. Di antaranya dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, "Kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli hatta tarima qadamahu." Kalau tadi yang riwayatnya Al-Mughirah bin Syu'bah. Kalau yang ini riwayat Abu Hurairah dan ada perbedaan sedikit redaksi. Meskipun maknanya tetap sama. Dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat sampai bengkak kedua telapak kaki beliau. Faqila lahu, maka dikatakan kepada Rasulullah, "Ataf'alu hadza? Wa qad ja'aka annallaha qad ghafara laka ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhar." Ya Rasulullah, apakah Anda mengerjakan ibadah seperti ini? Padahal telah datang wahyu bahwa Allah mengampunimu, baik yang lalu maupun yang akan datang. Tapi engkau beribadah seperti ini ya Rasulullah. Maka Rasulullah menjawab, "Afala akunu 'abdan syakura." Tidakkah aku menjadi hamba yang bersyukur? Nah itu ya, begitu juga dengan hadis yang semakna dengan itu dari sahabat yang lain. Intinya sama ini ya. Nah, kemudian hadis yang lain kita baca. Haddatsana Muhammad bin Bashar qala haddatsana Muhammad bin Ja'far qala haddatsana Syu'bah an Abi Ishaq anil Aswad bin Yazid qala sa'altu Aisyah radhiyallahu anha. Aku bertanya kepada Aisyah an salati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam bil lail. Jadi ada seorang yang bernama Al-Aswad bin Yazid. Dia datang ke istrinya Nabi yang bernama Aisyah. Aisyah adalah istri yang paling dicintai Nabi. Ada seorang sahabat Nabi namanya Amr bin As pernah bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbun nasi ilaik?" Ya Rasulullah, siapakah manusia yang paling engkau cintai? Maka kata Rasulullah, Aisyah. Yang paling aku cintai adalah Aisyah. Tsumma man, siapa lagi ya Rasulullah? Kata Rasulullah, bapaknya, abuha, bapaknya Aisyah, yaitu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu. Jadi Aisyah ini istri yang istimewa. Lah ini ada seorang datang ke Aisyah dan bertanya tentang bagaimana sholat malamnya Rasulullah. Faqalat, maka Aisyah menjawab, menerangkan bagaimana sebenarnya sholat malamnya Rasulullah. Faqalat, Aisyah berkata, kana yanamu awwalal laili. Rasulullah dahulu itu biasanya tidur di awal malam.
Nah, ini kemarin sudah saya jelaskan. Jadi Rasulullah itu tidurnya di awal malam. Tidurnya Rasulullah tidak sampai larut, enggak. Rasulullah habis sholat Isya, beliau istirahat, beliau tidur. Jadi tidak jagongan dulu, tidak cangkruan dulu, tidak begadang ngomong ngalur ngidul lah. Kecuali kalau ada hal-hal tertentu yang Rasulullah berbicara kepada istri-istrinya. Tapi secara umum Rasulullah itu kana yanamu awwalal lail. Dahulu Rasulullah itu tidur di awal malam. Tsumma yaqumu, kemudian nanti bangun Rasulullah. Di penghujung malam, di sepertiga malam terakhir, jam 1, jam setengah 2 sampai ya menjelang fajar itu Rasulullah bangun. Ya, untuk apa? Untuk sholat malam. Untuk sholat malam. Fa idza kana minas sahari autaro. Kalau sudah ada di waktu sahur, yakni mendekati fajar, mendekati azan subuh, autaro, Rasulullah melaksanakan sholat witir. Setelah melakukan sholat witir, thumma ata firasyahu, kemudian Rasulullah kembali ke pembaringannya, tidur lagi. Jadi Rasulullah itu tidur di awal waktu, di sepertiga malam terakhir bangun, dan nanti menjelang subuh itu ada jeda. Ada jeda Rasulullah berbaring lagi. Fa idza kana lau hajatun alamma bi ahlihi. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ada hajat untuk mengumpuli istrinya, maka Rasulullah melakukannya. Berarti Rasulullah melakukannya setelah sholat malam. Ya, fa idza kana lau hajatun alamma bi ahlihi. Kalau Rasulullah punya hajat ingin mengumpul istrinya, maka di tempat itu, di waktu itu. Fa idza sami'al adzan wathaba. Rasulullah kalau dengarkan adzan segera langsung bangkit dengan semangat. Wathaba itu brigas, artinya semangat gitu loh. Bangun sambil semangat, itu namanya. Wa idza sami'al adzan wathaba. Rasulullah kalau dengar adzan langsung bergegas. Ya, berdiri dengan penuh semangat. Fa in kana junuban afadha alaihi minal ma. Kalau Rasulullah dalam kondisi junub karena mengumpuli istrinya, maka beliau mandi dulu, mengguyur seluruh tubuhnya dengan air. Wa illa, tapi kalau enggak pas posisi junub, tawaddoa, Rasulullah hanya wudu, wa kharaja ila shalah, dan Rasulullah keluar untuk sholat. Dan pada pertemuan yang lalu sudah saya jelaskan, pada pertemuan yang ketiga, 4 sudah saya jelaskan bagaimana tidurnya Rasulullah SAW. Jadi Rasulullah itu tidur di awal waktu. Jadi setelah sholat Isya, Rasulullah tidak begadang, Rasulullah tidak cangkruan, Rasulullah tidak jagongan kata orang Jawa. Sampai nanti sepertiga malam terakhir, Rasulullah bangun sholat malam. Kalau sudah mendekati waktu sahur, Rasulullah sholat witir, ditutup dengan witir. Terus Rasulullah SAW kembali ke pembaringannya untuk tidur sejenak, jeda. Nah, di sini kemarin sudah dijelaskan bahwa cara tidurnya Nabi berbeda antara tidur yang awal dengan tidur setelah sholat malam. Itu beda cara tidurnya. Kalau yang awal malam itu tidurnya Rasulullah SAW ya ala syakil aiman. Rasulullah tidurnya itu di atas bagian tubuh yang sebelah kanan. Artinya Rasulullah itu miring ke sebelah kanan kalau tidur. Kemudian Rasulullah meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipi beliau begini. Jadi Rasulullah itu kalau tidur di awal waktu, ya setelah Isya tidur di awal waktu, Rasulullah kalau tidur miring ke kanan, artinya Rasulullah bertumpu pada anggota tubuh sebelah kanan, sisi sebelah kanan. Dan Rasulullah meletakkan telapak tangan kanannya di bawah pipinya begini. Sambil tidur begini. Itu kalau tidur yang awal. Nah setelah itu Rasulullah SAW berdoa. Ya, doanya Rasulullah sebelum tidur adalah di antaranya Allahumma atau Rabbi qini adzabaka yauma tab'atsu ibadaka atau tajma'u wa tahsyuru ibadaka. Ya Allah, jagalah aku dari azabmu di hari ketika seluruh manusia nanti akan engkau kumpulkan. Kau hisab, kau bawa ke padang mahsyar, ampuni dosaku ya Allah. Lindungilah aku dari azab. Lah, bangun malam, sholat malam, ditutup witir, lah Rasulullah tidur lagi. Tapi tidur yang kedua ini, menurut hadis yang kemarin kita pelajari, beda caranya.
Kalau yang kedua ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menancapkan sikunya, dhiroknya ini, ya di tempat pembaringan, diberdirikan tangan kanannya ini, terus Rasulullah tidur sambil diginiin, meletakkan telapaknya di bawah pipinya sambil diberdirikan, bukan tidur loh ini, didirikan ininya. Jadi sama-sama tidur tapi ada perbedaan. Jadi seakan-akan Nabi itu untuk tidur yang kedua, jeda antara sholat malam sama subuh itu Rasulullah mengambil posisi yang sekiranya gampang bangun, tidak puas begitu, atau supaya tidak kebablasan sampai sulit sholat subuh. Makanya beliau posisi tidurnya pun berbeda. Bisa dipahami kira-kira Mas Khairuddin? Alhamdulillah. Itu ikhwatal iman. Kemudian Rasulullah itu kalau selesai sholat malam, kalau pengen tidur. Kadang-kadang Rasulullah ingin mengumpuli istrinya, maka mengumpuli di saat itu. Ya, menjelang waktu subuh itu. Nah, kemudian kalau Rasulullah mendengarkan azan, kata Aisyah, wa idza sami'al adzan wathaba. Wa idza sami'al adzan wathaba. Rasulullah kalau dengar azan langsung berdiri bergegas. Fa in kana junuban, kalau dalam posisi junub, Rasulullah mandi dulu. Kalau nggak junub, langsung Rasulullah wudhu dan pergi ke masjid. Nah, ini ikhwatal iman, salah satu gambaran bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengisi malam harinya, bagaimana keadaan beliau di malam hari. Sebagaimana dalam hadis Abdullah bin Abbas yang ma'ruf, yang terkenal, Abdullah bin Abbas pernah menginap di rumah Rasulullah karena kebetulan istri Rasulullah yang bernama Maimunah itu masih tantenya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas itu sepupunya Nabi, tapi di sisi lain istrinya Nabi itu tantenya Abdullah bin Abbas. Jadi Abdullah bin Abbas ini sangat dekat dengan Rasul dari dua segi. Antara dirinya sama Rasul itu kerabat, antara dirinya dengan istrinya Rasul juga kerabat. Makanya Abdullah bin Abbas menginap di rumah Nabi. Abdullah bin Abbas menginap di rumah Nabi ingin melihat bagaimana ibadahnya Rasul. Ya, nanti kita jelaskan itu ya. Jadi kalau malam Rasulullah itu di awal waktu langsung tidur. Nah, nanti di penghujung malam bangun. Itu Abdullah bin Abbas menyiapkan airnya. Nah, nanti kita bahas, ada bab sendiri tentang itu. Sekarang kita baca dulu ini hadis berikutnya. Haddatsana Qutaibah ibn Sa'id an Malik bin Anas wa haddatsana Ishaq ibn Musa al-Ansari qala haddatsana Ma'an an Malik an Makhrama bin Sulaiman an Quraib an ibni Abbasin radhiyallahu an. Dari Abdullah bin Abbas, ini yang saya katakan tadi. Dari Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas ini sahabat yang luar biasa. Pertama, dia itu sahabat Nabi. Abdullah bin Abbas itu sahabat Nabi. Dia masuk kategori firman Allah, was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar walladzina tabauhum bi ihsan radhiyallahu anhum wa radu'an. Para sahabat Nabi dari kalangan muhajirin dan ansar, orang-orang yang pertama kali masuk Islam, was-sabiqunal awwalun dari kalangan muhajirin dan ansar, dan yang mengikuti mereka dengan baik, kata Allah radhiyallahu anhum, Allah ridho kepada mereka. Jadi Abdullah bin Abbas itu masuk kategori keumuman keistimewaan para sahabat. Keistimewaan yang kedua, Abdullah bin Abbas ini punya kemuliaan sebagai kerabat Nabi. Tidak hanya sahabat, bahkan beliau ini kerabatnya Nabi. Karena Abdullah bin Abbas ini anaknya Abbas, sedangkan Abbas itu adalah pamannya Rasulullah. Sehingga Abdullah bin Abbas ini misanannya Nabi, tapi umurnya terpaut jauh. Rasulullah wafat, itu umurnya Abdullah bin Abbas masih 13 tahun. Masih kecil. Nah, ini Abdullah bin Abbas kecil, ini cerita bahwa dulu dia pernah menginap di rumah Nabi. Logikanya begini ya, kalau Rasulullah wafat, umurnya Abdullah bin Abbas masih 13 tahun, berarti ketika Rasulullah masih hidup, umurnya lebih apa? Lebih muda lagi kan itu ya. Kita baca dulu. Ini Abdullah bin Abbas, ya sahabat Nabi, kerabat Nabi, dan orang yang ganteng rupawan, ahli ilmu. Ya. Wa annahu akhbaru annahu bata 'inda Maimunata wa ya khalatuhu.
Abdullah bin Abbas pernah mengabarkan bahwa dirinya pernah bermalam di rumah Maimunah, istrinya Rasul. Karena Maimunah adalah tantenya, bibinya. Ya, jadi Abdullah bin Abbas pernah menginap di rumahnya Nabi, otomatis menginap di rumah bibinya karena istrinya Nabi adalah bibinya dia. Faqala fattaja'tu fi ardil wisadah wattaja'a Rasulullah fi tuliha. Subhanallah. Aku menginap di rumah bibiku bersama Rasulullah juga. Aku tidur di atas bantal. Jadi ikut di situ. Subhanallah. Saking dekatnya itu berarti. Ya, bocah kecil di rumah tantenya, di rumah Rasulullah sebagai sepupunya juga. Ikut tidur di situ satu bantal. Subhanallah. Fanama Rasulullah hatta intasafal lailu au qablahu biqalilin au ba'dahu biqalilin. Maka Rasulullah tidur di awal waktu sampai pertengahan malam. Ketika sudah pertengahan malam, bisa kurang lebih kata ini, bisa setelahnya dikit, itu Rasulullah berdiri. Fastaiqadha Rasulullah faja'ala yamsahun nauma an wajhihi. Jadi Rasulullah bangun, terus Rasulullah mengusap tidur dari wajahnya begini. Ya, mengusap wajahnya beliau. Thumma qara'a al-ashral ayat al-khawati min surati Ali Imran. Kemudian Rasulullah membaca 10 surat terakhir. 10 surat terakhir dari surat Ali Imran. Ya, Rasulullah bangun, mengusap wajahnya, terus Rasulullah membaca 10 surat terakhir dari surat Ali Imran. Thumma qama ila shannin mu'allakin fatawadda'a minha. Setelah itu Rasulullah berdiri, kemudian Rasulullah menuju sebuah wadah yang terbuat dari kulit, isinya air. Dibuka Nabi untuk wudhu, yang digantung. Jadi itu ada wadah yang terbuat dari kulit digantung, bisa dibuka terus dipakai wudhu, airnya keluar begitu. Maka Rasulullah menuju wadah tersebut dan berwudhu. Ya, fatawadda'a minha, maka Rasulullah berwudhu dengan wadah tersebut. Fa ahsanal wudhu'a, dan Rasulullah bagus dalam berwudhu. Itu dilihat sama Abdullah bin Abbas, bocah kecil. Bocah kecil menginap di rumah Nabi, tujuannya adalah ingin tahu bagaimana ibadahnya Nabi. Jadi Rasulullah tengah malam bangun, dilihat sama Abdullah bin Abbas. Setelah itu Rasulullah setelah bangun mengusap wajahnya, membaca 10 surat ayat terakhir dari surat Ali Imran. Rasulullah berdiri menuju wadah air, Rasulullah berwudu. Itu direkam semuanya sama bocah kecil ini. Tsumma qama yusolli, kemudian Rasulullah sholat. Ya. Qala Abdullah, maka aku berdiri di sampingnya Nabi. Ya, ketika Abdullah bin Abbas Rasulullah bangun, Abdullah bin Abbas ikut bangun. Melihat Rasulullah melakukan ini, melakukan itu, direkam dulu. Tapi ketika Rasulullah sudah hendak sholat, baru dia bangun dan ikut sholat. Kemudian fakumtu ila jambi, aku berdiri di sebelahnya Rasul. Kemudian Rasulullah meletakkan tangan kanannya di kepalaku. Kemudian Rasulullah menggerak-gerakkan telingaku. Itu menunjukkan tanda sayang, tanda dekat, begitu loh. Bocah kecil kan, terus tangannya Nabi diletakkan di kepala sambil digerakkan ke ke telinganya Abdullah bin Abbas, bocah kecil. Fa shalla raka'ataini, maka Rasulullah salat 2 rakaat. Tsumma raka'ataini, kemudian 2 rakaat. Tsumma raka'ataini, kemudian 2 rakaat lagi. Tsumma raka'ataini, kemudian 2 rakaat lagi. Tsumma raka'ataini, kemudian 2 rakaat lagi. Totalnya berapa? Totalnya sittu marrat, berarti 2 kali 6 berapa? 12. Terus baru ditutup dengan witir. Tsumma taja'a, kemudian Rasulullah tidur lagi. Dalam riwayat yang lain semakna dengan ini. Jadi Abdullah bin Abbas itu menginap di rumah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Pertama karena istrinya Nabi itu tantenya sendiri. Yang kedua Nabi sendiri itu sepupunya dia. Maka menginap di situ. Tujuannya cari ilmu. Kalau Rasulullah bangun tengah malam, datang kamar kecil, itu Abdullah bin Abbas langsung ngambil air. Ngambil air, diletakkan di depan kamar kecil itu. Persiapan untuk Rasulullah bertoharo. Ketika Rasulullah buka, ternyata sudah ada air, maka Abdullah bin Abbas dibilangin sama istrinya yang bernama Maimunah,
tantenya Abdullah bin Abbas, Maimunah berkata yang meletakkan ini adalah si Abdullah bin Abbas. Maka saking senangnya Rasulullah lihat semangatnya bocah kecil ini, maka Rasulullah mendoakan dengan doa yang terkenal. Dan doa itu diijabahi Allah. Rasul mendoakan Abdullah bin Abbas karena semangatnya melayani Nabi. Didoakan sama Nabi, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini dalam urusan agama dan ajarilah ilmu tafsir. Maka nanti Abdullah bin Abbas ini menjadi ulamanya sahabat, ulamanya tabi'in. Mercusuarnya ilmu pengetahuan, orang yang paling punya otoritas dalam di antara orang yang paling punya otoritas untuk menafsiri Al-Quran, Abdullah bin Abbas. Bahkan Umar bin Khattab sebagai khalifah itu punya dewan penasihat. Para sahabat-sahabat senior yang ahli perang Badar, orang yang senior-senior yang dijamin masuk surga, sahabat-sahabat Nabi yang luar biasa hebat-hebat, itu penasihatnya Umar. Tapi ada satu penasihatnya Umar, bocah kecil, yaitu Abdullah bin Abbas. Jadi orang besar-besar, ada anak kecil masuk di situ jadi penasihatnya Umar. Lah anak kecil itu siapa? Ya Abdullah bin Abbas nih. Sampai-sampai para sahabat mengatakan, wahai khalifah, kami juga punya anak-anak kecil. Kenapa kok dia? Kata Umar, beda. Kalian tahu bahwa anak ini beda dengan anak yang lain. Karena ini pernah didoakan Rasulullah, Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu ta'wil. Ya Allah, pahamkan bocah kecil ini urusan agamanya dan pahamkan ia tahu, ajarilah ilmu tafsir. Jadi itu, memang sejak kecil luar biasa Abdullah bin Abbas ini, semangat menuntut ilmu. Datang ke rumah Nabi, meletakkan air wudhunya Nabi. Ketika Rasulullah sholat, maka diikuti sholat. Dalam riwayat dikatakan, ketika Rasulullah sholat, ya, sholat malam, maka Abdullah bin Abbas ada di sebelah kirinya Nabi. Maka diputar sama Nabi, dalam kondisi sholat diputar sama Nabi, ditaruh di sebelah apa? Sebelah kanan. Itu juga dalil bahwa boleh bergerak ketika sholat jika memang ada maslahat di dalamnya. Nah, ini Abdullah bin Abbas. Ya, termasuk sahabat yang banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah. Padahal Rasulullah wafat umurnya masih 13 tahun. Ada kurang lebih 1660 hadis yang diriwayatkan oleh Abdullah bin Abbas. Ini ya. Jadi kalau malam Rasulullah itu tidur dulu, di tengah malam atau sepertiga malam terakhir Rasulullah bangun, ya beliau bangkit dari tidurnya, Rasulullah mengusap wajahnya, Rasulullah membaca surat apa tadi? Surat 10, surat ayat terakhir dari Ali Imran. Terus Rasulullah bergegas menuju wadah yang ada airnya, kemudian Rasulullah wudhu, kemudian Rasulullah sholat. Nah nanti sholatnya Nabi tadi itu 2 rakaat, terus ditutup witir. Setelah itu Rasulullah SAW tidur lagi. Tidur sejenak untuk menunggu waktu sholat subuh. Lah biasanya Bilal datang untuk mengabarkan ke Nabi tentang waktu sholat. Biasanya Bilal datang menjemput Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatal iman rahimani wa rahimakumullah, kelihatannya pembahasan tentang ibadahnya Nabi ini gak bisa satu pertemuan, mungkin akan dilanjut pada pertemuan berikutnya. Jadi insya Allah kita sudah mulai aktif lagi kajian kitab Syama'ilun Nabi setiap hari Mas Khairuddin? Rabu dan juga hari Ahad. Setiap Rabu dan Ahad di pukul 20 jam 8 malam waktu Indonesia bagian Barat. Nah, alhamdulillah kita sudah mulai lagi. Insya Allah kita akan berjumpa pada hari Ahad pada pukul 20 waktu Indonesia Barat untuk melanjutkan bagaimana ibadah Nabi yang nomor 2. Karena ini baru bagian yang pertama, kita nggak mungkin selesai karena ibadahnya Nabi itu panjang ya, masih panjang. Ini pembahasannya akan kita bahas pada pertemuan yang kedua tentang bagaimana ibadah Rasulullah SAW. Itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih banyak atas perhatiannya. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat, menambah semangatnya kita untuk mengenal Rasulullah dan seluk-beluk tentang Rasulullah, menambah kecintaan kita, kerinduan kita, dan kita bisa meneladani beliau. Dan semoga dengan itu kita dikumpulkan Allah bersama beliau di surga Firdaus kala. Amin ya rabbal alamin. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma wa bihamdika
Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dukung channel kami dengan like, subscribe, dan aktifkan notifikasi agar kamu tidak ketinggalan video-video menarik lainnya.